Selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Sai hutagam Tuhaku, sai masih rohaki diharuruni Tuhaku songonani doknai sai mardongan olopolo Kuriam managamho Maranatha Roh Tuhan Amin sai Ibu Maroh Asniro hadang hapalang domanggo hiro haki dumbine gesowarana kinaro tuhatai sai mardongan olopolo Kuriam managampo Maranatha Roh Tuhan Amin sai Ibu Maroh Sairade ale tondiku tagam panjona
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah menyanyikan satu pujian lagu rohani Kristen bahasa Batak dengan judul Sai Hutagam Do Tuhanku, dari buku ND nomor 539 ayat 1-4. Saudara-saudara, kalau kita mencoba untuk menyimak dan merenungkan dari kata-kata pujian ini, maka memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Kita betul-betul diingatkan oleh Tuhan melalui pujian ini untuk senantiasa berbenah diri dan kita setia untuk menanti kedatangan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam menanti Tuhan, hati kita mesti melekat kepada Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang mengatakan dari khotbah Yesus di bukit, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Pertanyaan penting yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan di akhir zaman ini, kita tempatkan di manakah harta kita sekarang ini? Misalnya, kalau harta kita adalah uang, maka kita akan menempatkan hati kita senantiasa melekat kepada uang. Saya tidak berkata kita tidak perlu uang, karena tidak mungkin kita pergi ke warung atau ke pasar atau belanja apapun dengan berkata, aku mau membeli sesuatu dengan iman. Tidak mungkin. Uang itu penting. Tapi ada banyak orang menjadi diperhamba dan dikuasai oleh uang. Segala sesuatu tindakan dalam hidup dinilai dengan uang. Itu sebabnya Paulus menyampaikan satu bagian firman Tuhan kepada anak rohaninya pertama Timotius. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saudara, uang bukan kejahatan. Tetapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berbicara mengenai kedatangan Tuhan, mari kita berhikmat dan memiliki hati yang bijaksana. Orang bijak pernah berkata, ketika kita berbicara tentang belajar, meraih prestasi, bekerja, berkarya, menikah, dan lain sebagainya, anggaplah Tuhan masih lama datang. Kenapa ini penting? Supaya ada perencanaan bagi kita. Kalau kita anggap besok Tuhan datang, berarti nggak perlu lagi menikah, nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi berkarya, nggak perlu lagi bekerja. Tapi berkaitan dengan kedatangan Tuhan, anggaplah besok Tuhan datang. Kenapa, saudaraku? Apakah secara teologis kita memiliki pandangan dan pengertian yang salah kalau kita menganggap besok Tuhan datang? Tidak salah, saudaraku. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di tengah malam. Tanpa diduga-duga, tanpa disangka oleh orang, dia datang. Oleh karena itu, mari kita tetap mempersiapkan diri, saudaraku. Mari kita menantikan kedatangan Tuhan, bukan sekedar Tuhan, aku menantikan Engkau, Maranatha, Tuhan datanglah. Bukan, saudaraku. Kita menanti kedatangan Tuhan dalam hidup kita dengan cara kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Kita tahu Tuhan memiliki karakter kudus adanya. Maka dengan demikian mari kita menyelaraskan hidup kita untuk hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Pengertian kudus dalam perjanjian lama, kados atau kadas. Dalam perjanjian baru, hagiasmos. Bukan sekedar suci, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercela. Kudus artinya dipisahkan dari dunia ini, dikhususkan untuk Tuhan. Artinya, sekali kita menjadi anak Tuhan, marilah tetap menjadi anak Tuhan. Sekali kita menjadi orang yang betul-betul tempatkan diri di dalam Tuhan, dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, mari tetap kita berada di sana. Jangan kita keluar dari sana. Saudara,
menanti kedatangan Tuhan merupakan perkara penting yang dikehendaki dan diperkenan oleh Bapa. Biarlah jangan kita silau dengan kesementaraan di dunia ini. Mari kita berjuang berprestasi sedemikian rupa di dunia ini. Mari kita bekerja keras, mari kita bekerja dengan cerdas. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi jangan karena ingin menggapai itu semua, kita jadi mengabaikan hubungan kita, relasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tidak ada orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dibiarkan Tuhan terlunta-lunta, dibiarkan Tuhan kelaparan, dibiarkan Tuhan jadi tidak bisa menikmati kebaikan dan berkat-berkatnya. Tidak mungkin, saudaraku. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Bapa kita telah mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Siapa, saudaraku? Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab Roma dikatakan, Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Bagaimana mungkin Allah tidak mau mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita? Artinya, kalau Allah Bapa di surga telah memberikan yang terbaik kepada kita, Firman telah turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang mati di kayu salib, dikuburkan, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan setelah menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih 40 hari, dia pun naik ke surga dan Roh Kudus pun dicurahkan. Yang terbaik, yang tidak bisa dibeli dengan uang, telah dikaruniakan oleh Bapa di surga kepada kita melalui karya Kristus, yaitu keselamatan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya kekal dalam kerajaannya. Oleh karena itu, jangan pernah menjadi kecut dan tawar hati. Jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Pemeliharaan dan penggembalaan Tuhan sempurna bagi kita. Bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan kepada kita. Amin, saudaraku. Karena itu, di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan, persoalan, tantangan kehidupan yang sedang menerpa kehidupan kita secara pribadi atau keluarga, gereja, persekutuan, masyarakat di mana kita berada, atau bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini. Mari, saudaraku, tetap kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi tanda-tanda yang telah terjadi, yang sudah banyak hamba Tuhan telah mengulas dan mengupasnya secara luas dan mendalam. Biarlah tanda-tanda yang sudah disampaikan itu tidak membuat kita kecut dan tawar hati, tapi biarlah membuat kita makin sadar betapa rapuhnya hidup kita, betapa kita tidak berdaya, betapa kita menjadi lemah dan tidak mampu mengatasi segala sesuatu dalam dunia ini. Tetapi ketika kita ada dalam naungan sayap Tuhan, perlindungannya sempurna bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan dengan satu moto hidup. Seperti yang Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa di surga juga sempurna adanya. Kata sempurna di situ memakai kata teleios, artinya matang, masak, dewasa, tidak ikut arus dunia ini, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang, keliru dan sesat, tapi tetap berdiri tegak dalam kebenaran Tuhan. Dan di sana kita tetap mengarahkan pandangan kita, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya. Tuhan telah berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya dimanapun Kristus ada, di situ kita anak-anaknya berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Dah.